Berlatar belakang di pantai Pulau Bahama, cerita akan berfokus kepada seorang pria yang bernama Kevin. Dia memiliki istri yang bernama Julia dan seorang anak yang bernama Gerald. Papa, Ouais. est-ce qu'on va faire du jet ski? Parce que Colin dit qu'il est allé au lac. Kevin adalah seseorang yang berprofesi sebagai dokter, yang mana katanya profesi dokter itu adalah pekerjaan yang super sibuk baik pagi, siang maupun malam. Yang jelas yang namanya dokter harus siap melayani pasien kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Ya, beda dengan kamu yang muncul ketika ada maunya saja. Kevin bersama keluarganya akan merasakan momen bahagia, di mana di tengah kesibukannya itu, Kevin mendapatkan jatah liburan beberapa hari. Kesempatan itu dia gunakan untuk menjelajahi pantai Pulau Bahama dan menginap di sebuah hotel ternama untuk menyenangkan anak istrinya. Nom et votre réservation. Kevin Riley. Yang memang sudah menjadi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang baik. Siang itu, Kevin mempersiapkan penyewaan perahu untuk menyeberang ke pulau yang indah itu. Setelah menyewa perahu dengan harga sekitar 250.000 setiap kali rute pelayaran dan mempelajari secara kilat cara mengemudikan perahu bermesin itu. S'il vous plaît. Merci beaucoup. D'accord? Il faut se mettre sur drive. Et il faut... Dan itu adalah sebuah penyewaan yang cukup murah namun perlu dicurigai. Bisa jadi perahu yang disewa Kevin adalah perahu yang rusak. Terlepas dari itu, Kevin bersama keluarganya menikmati perjalanan menuju pulau terpencil yang bernama Pulau Bahama. On leur montre ce qu'on sait faire. Accrochez-vous. Menikmati keindahan pulau yang sunyi itu, berjemur dan bermain pasir, mereka akan kembali ke pantai. Papa, regarde! Waouh, c'est Nah, firasat Kevin benar. Menyewa perahu dengan harga yang murah, ternyata perahu tersebut dalam keadaan rusak alias matot alias mati total. Disitulah awal kepanikan yang dialami oleh keluarga Kevin. Apalagi matahari akan segera tenggelam mencapai peraduannya. C'est quelle vitesse pour arriver jusque-là? T'imagines à quelle distance on doit... Walaupun Kevin sudah mencoba berbagai cara, mesin perahu itu tetap membandel dan tak mau menyala. Ingin dia meminta pertolongan, tapi apalah daya, pulau yang mereka kunjungi adalah pulau terpencil yang tidak dihuni oleh penduduk sekitar. Malam telah larut, namun tak ada tanda-tanda mereka akan kembali ke pantai. Terpaksalah mereka tidur di pinggir pulau yang katanya sedikit angker dan misterius itu. Sampailah pagi harinya, perahu itu masih belum juga bersahabat dengan mereka. Padahal mereka juga sudah menahan keroncongan perut dari kemarin, bahkan tak ada satupun bahan yang bisa dijadikan makanan untuk mereka santap. Sebuah harapan palsu juga sempat menghampiri mereka. Sebuah kapal melintas di area Pulau Bahama dan tiba-tiba... un bateau. Un bateau. Hé, chérie, il y a un bateau. Iya, kapal itu tak dapat memberikan mereka pertolongan dikarenakan jarak yang cukup jauh sehingga kapal itu tak menyadari keberadaan Kevin dan keluarganya. 2 malam mereka berada di sana tanpa makan sedikit pun. Kondisi kesehatan Gerald, anaknya Kevin, mulai memburuk. Mereka memutuskan untuk berlayar dengan pasrah tanpa mesin perahu, membiarkan ombak membawa mereka dalam keadaan takdir yang sudah dipasrahkan. Il faut qu'on... Chérie, Sampai perahu mereka berlabuh di pinggir pantai. Karena dalam kondisi yang lemah dan tak berdaya, Kevin hampir pingsan di samping anak dan istrinya yang sudah terkapar di atas perahu. Beberapa saat kemudian datanglah Kaba, yang mana Kaba ini adalah penduduk setempat yang memberikan pertolongan kepada Kevin. Berniat buruk, Kaba menyandera Julia dan Gerald untuk meminta tebusan hingga ratusan juta. attendez, partez pas, s'il vous plaît, restez. $1 million ou je m'en vais. Non, attendez. Tapi semua itu dilakukan Kaba demi pengobatan sang anak yang sedang sakit kanker darah dan membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Perdebatan mereka tak berarti karena Kevin hanyalah manusia lemah yang tak dapat berbuat apa-apa dan... Sebuah pukulan dari dayung sampan membuat pandangannya kabur.
Demi menyelamatkan anak istrinya dari sanderaan Kaba, Kevin harus segera menuju bank di tepi pantai dan membuatkan secari cek yang berisi nominal 193.789 US dollar sebagai jaminan tebusan keselamatan orang yang dia cintai. Vous désirez autre chose, monsieur? Alih-alih memberikan anak dan istrinya, Kaba mengurung Kevin dalam sebuah bak perahu. Kevin diminta mengikutinya ke tengah laut. Kaba masuk ke dalam perahu Kevin dan... Rekan Kaba yang masih punya rasa belas kasihan berusaha menghentikan kelakuan Kaba, tapi usahanya sia-sia. Kaba memaki-makinya dengan tanpa rasa kemanusiaan. Arrête! Toi, retourne là-bas! Arrête! Reste à l'intérieur, c'est pas tes affaires! Perahu Kevin hampir tenggelam. Dia bernampas di sisi-sisi ruang perahu yang masih tersisa. Dengan sekuat tenaga, Kevin memecahkan bingkai perahu dan berhasil keluar. Dia segera berenang ke permukaan air. Dia tidak tahu kepada siapa dia harus minta pertolongan di tengah samudera yang menakutkan itu. Tak berapa lama, datanglah pertolongan. Yang mana pertolongan itu berasal dari kapal pesiar di sekitaran Pulau Bahama. Kevin segera melapor kejadian yang menimpa keluarganya kepada pihak kepolisian. Dengan sigap, tim kepolisian segera melacak keberadaan Anna dan istrinya. C'est pas la gueule, nous nous sommes parlé au téléphone. Une journée et une nuit, probablement direction nord. Tak puas dengan penyelidikan polisi, Kevin juga sempat berdebat dengan ketua tim keamanan itu. Yang pasti debat mereka itu lebih panas dari debat calon presiden yang akan berlangsung beberapa saat lagi. Personne ne peut compter sur croix accompagné. Je sais avec certitude, c'est qu'ils vont mourir. Kevin berusaha mencari titik lokasi kejadian yang menimpanya melalui internet. Dia segera menyewa taksi online untuk segera pergi meninggalkan markas kepolisian itu. C'est la seule chose qui m'importe. Vous voyez, je pêche aussi le marlin. Qu'est-ce que vous faites? Merci. Kevin teringat Kaba saat dia akan membayar tagihan taksi online, yang mana si sopir memiliki bekas luka tangan yang sama persis di lengan Kaba. D'où vient cette cicatrice? Je cuisinais un énorme espadon, et son épée m'a coupé. Penasaran Kevin terjawab sudah ketika si sopir memberitahu bahwa luka serius seperti di tangannya itu ditangani di sebuah rumah sakit khusus. Bermodus mengobati luka di kakinya saat keluar dari perahu yang hampir tenggelam, Kevin mengunjungi rumah sakit itu. Il y a quelques jours, je suis parti en bateau avec ma famille. Saat dokter selesai mengobati kakinya, Kevin melacak rumah Kaba melalui komputer dalam ruang rumah sakit itu, yang mana Kaba juga ikut berobat di sana. Dia berhasil menemukan alamat rumah Kaba. Quel cabas! Dengan segera Kevin kembali menyewa taksi online untuk mengantarkannya ke lokasi yang dimaksud. Selang Kevin mengobrak-abrik rumah tersebut, ternyata di sana ada seorang wanita dan mertuanya yang sedang sakit. Je vais pas vous faire de mal. Vous approchez pas de ma famille! Dites-moi où est Miguel. Di tengah keseriusan itu, datanglah Kaba dan... Vous déconnez pas. Vous devez me ramener. Istri Kaba mengancam Kevin dengan senapan panahnya. Saat terdesak itu, Kevin menawan anak Kaba. Kaba marah dan memukul Kevin yang sedang terluka itu. Kevin memberikan perlawanan dengan sebilah pisau kecil dan... Riwayat Kaba tamat dengan uraian air mata anak dan istrinya. Kevin pingsan. Dia tersadar ketika dia terbaring di rumah sakit dengan borgol di tangan kirinya. Kevin kembali berdebat dengan kepolisian tentang ulahnya yang nekat itu. Le numéro du bateau, ça veut dire qu'on peut localiser. Monsieur Riley, vous êtes... Kevin berhasil kabur dari rumah sakit setelah dia merebut pistol milik polisi dan mengancam mereka semuanya.
Doucement. Reculez. C'est le principal. Accident. Sekarang, Kevin resmi menjadi buronan polisi untuk pertama kalinya. Di pinggir pantai, Kevin membeli sehelai kemeja dan topi. Dia mengubah penampilannya untuk menyambarkan diri dari kejaran polisi. Kevin masuk ke dalam sebuah bus yang mana bus tersebut dapat membantu menyamarkannya dari incaran polisi yang sedang berkeliaran di taman pantai. Hanya ratapan yang tersisa di hatinya saat bus tersebut menelusuri sepanjang perjalanan pinggir pantai. Dalam bus, Kevin bertemu rekan Kaba yang terlibat dalam penyanderaan anak dan istrinya. Dia berusaha kabur dan dia tertabrak mobil saat akan menyerahkan diri kepada Kevin. Sebelum dia meninggal, dia sempat memberitahu keberadaan anak istri Kevin melalui sebuah peta. C'est celle-là? Ou celle-là? Laquelle c'est? Dengan tertati-tati, Kevin menuju pantai. Tapi tak ada satupun kapal yang mau mengantarkannya ke titik lokasi. Dengan terpaksa, Kevin merampas sebuah bot dan mengisi minyak sendiri. Bermodalkan kepandaian mengendalikan perahu, dia segera menuju tempat anak dan istrinya disekap. Belum sempat dia berlayar dengan tenang, tim keamanan telah mengintainya dan Kevin dapat kabur dari kejaran tim keamanan. Dia menempuh dengan kekuatan penuh pada bot yang dikendalikannya. Akhirnya, Kevin sampai di pulau di mana tempat anak dan istrinya terdampar. Dia menemukan Julia dan Gerald dalam keadaan pingsan tanpa makan dan minum beberapa hari. Kevin berusaha menyadarkan mereka dengan memberikan minuman. Appuie-toi sur mes doigts. Voilà. Kevin juga berusaha mengeluarkan air yang tertelan oleh Gerald dengan memompah dadanya hingga air itu keluar. Dan Kevin mengangkat Gerald ke kapal. Allez, allez, allez. Allez. Dia berharap segera datang pertolongan untuk anak dan istrinya. Saat dia mengangkat istrinya, disitulah kesabaran Kevin kembali diuji. Dia sudah tak berdaya lagi, apalagi luka di perutnya kembali sobek. Kevin pingsan. Akhirnya dia tersadar ketika datangnya helikopter memberikan pertolongan. Pesan yang dapat dipetik dari film ini adalah, jagalah dan lindungilah keluargamu dari bahaya yang mengintai. Jangan biarkan orang-orang yang tak bertanggung jawab mengambil kebahagiaanmu hingga tega mencelakai kamu dan keluargamu. Yang lebih penting, cintailah anak istrimu dan lakukanlah yang terbaik untuk mereka selagi cara itu baik walaupun terkesan sangat pahit.